Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral SNTEM 2021. Sini saya Asepta Suryawardana akan mempresentasikan judul penelitian saya dengan topik pengaruh kerusakan dioda bypass pada performa 50 modul fotovoltaik berdasarkan kondisi partial shading. Pendahuluan bahwa emisi dari bahan bakar fosil menyebabkan masalah lingkungan yang bergerakan setiap tahun dapat melepaskan sekitar 18,35 miliar ton CO2. Untuk mengurangi permasalahan penyediaan energi ramah lingkungan, maka solusi energi terbarukan telah banyak dikembangkan seperti hybrid mikrohidro, pemantauan energi surya, konsentrator panas, dan optimasi pada energi angin, serta sumber daya yang dapat diperoleh dengan alam. Salah satunya modul PV merupakan teknologi yang sangat banyak digunakan, bahwa perlu diketahui daya modul PV ini juga dapat bervariasi dengan adanya radiasi matahari dan suhu dari lingkungan sekitar. Namun ada banyak faktor yang mempengaruhi keluaran daya fotovoltaik selain suhu, yaitu radiasi matahari, sudut insiden matahari, debu, dan bayangan. Sehubungan dengan ini, di penelitian ini kami melihat bahwa debu dan bayangan dapat menyebabkan pengaruh pengurangan arus dan tegangan yang terkena pada dampak fotovoltaik. Sehingga fotovoltaik yang memberikan nilai minimum daya akan berlaku sebagai suatu beban listrik yang dapat mengkonsumsi listrik dari fotovoltaik lain, sehingga akan berpengaruh dari pengurangan total output daya. Kemudian arus keluaran dan tegangan diperoleh dari karakteristik suatu nilai arus dan tegangan yang dapat digunakan untuk menghitung suatu daya output dari modul fotovoltaik yang berbeda tegangan outputnya. Di sini terkait shading objek berpengaruh pada produksi energi PV, di mana shading dapat dipengaruhi oleh letak PV atau kondisi cuaca. Misalnya pada PV yang berbayang dapat menyerap tenaga listrik yang dihasilkan oleh sel-sel yang tidak berbayang, sehingga menyebabkan terjadinya hotspot yang dapat merusak modul. Dengan menghubungkan dioda bypass, maka di seluruh modul PV ini situasi ini dapat dihindari. Namun secara umum PV farm dan PV atap yang dibangun sekarang ini masih dalam rangkaian konfigurasi yang tetap atau seri paralel, dan modul tunggal yang dilengkapi dengan bypass dioda, termasuk konfigurasi yang acak. Ya, tujuan dari pemasangan dioda ini adalah untuk mengubah jalur arus yang mengalir sehingga tidak terputus pada saat kondisi fotovoltaik terkena shading. Pada penelitian ini kami melakukan pengujian pada 50 fotovoltaik 3 WP dengan konfigurasi seri paralel yang secara umum menggunakan bypass dan tanpa dioda bypass. Jadi simulasi ini dilakukan dengan berbagai konfigurasi rangkaian PV dan skenario shading menggunakan aplikasi SimScape untuk melihat performa dan keluaran daya yang diperoleh. Metode yang kita gunakan di sini adalah berupa rangkaian dari modul PV ekuivalen dari suatu modul, di mana arus dapat mengalirkan cahaya dari nilai IL-nya, kemudian V dan I pada modul kita dapatkan dari nilai tegangan dan arus, kemudian R shunt dan R seri adalah resistansi paralel dan seri, kemudian tegangan dioda kita berikan pada nilai VD-nya. Di mana dioda beroperasi dalam dua mode untuk kondisi ini adalah bias maju dan mundur. Ketika dioda bias maju maka terdapat aliran arus, dan ketika dioda di bias mundur maka dia tidak bekerja dan menghalangi arus yang mengalir. Tegangan yang dihasilkan oleh instalasi fotovoltaik dengan dioda penyala akan lebih besar dari tegangan baterai ketika matahari bersinar, sehingga tegangan fotovoltaik akan mengisi baterai.
Dengan tidak adanya cahaya matahari, tegangan baterai akan lebih besar dari tegangan fotovoltaik. Tegangan baterai ini memungkinkan untuk mentransfer tegangan kembali ke fotovoltaik. Disinilah suatu fungsi pemblokiran suatu dioda, yaitu adalah untuk melindungi tegangan dari baterai supaya tidak habis. Dan di sini dapat kita lihat bahwa ada dua rangkaian fotovoltaik tanpa dioda bias pada gambar 3 dan gambar 4 rangkaian fotovoltaik menggunakan dioda bias. Jadi pada gambar 3 ini kita ilustrasikan bahwa suatu arus listrik akan terhambat sehingga arus menjadi turun dan dari maksimalnya jika arus yang dihasilkan fotovoltaik dari yang tidak terbayang. Di gambar 4 kita lihat bahwa dengan penggunaan dioda bypass yang diimplementasikan pada modul, rangkaian dioda bypass terhubung di antiparalel ke modul fotovoltaik. Jadi pemasangan ini agar arus listrik bisa melewati bayar modul fotovoltaik dan tetap mengalir ke luar beban sesuai dengan arus yang dihasilkan. Sehingga pengaruh fotovoltaik yang berbayang ini dapat diatasi. Dalam metode ini kita menggunakan simulasi dari MATLAB. Kita menggunakan 50 modul, dapat terlihat dalam gambar 6. Kita gabungkan secara seri dan paralel. Kita menggunakan iradiasi berbayang dengan simulasi 100 watt per meter persegi dan iradiasi normal 1000 watt per meter persegi. Dan kita buat temperatur yang konstan untuk semua PV di 30 derajat Celcius. Di sini kita bisa lihat bahwa pengukuran keluaran PV pada simulasi ini, kondisi gambar 7 kita plot suatu dua plot grafik, yaitu arus tegangan, arus terhadap tegangan, dan tegangan terhadap daya. Jadi kita lihat bahwa hasil pengukuran pada kondisi normal dia menunjukkan adalah arus diperoleh 1,59 ampere dengan tegangan 84,26 volt, sehingga diperoleh daya 134,4 watt. Pada kondisi berbayang dalam pembahasan ini dengan cara menurunkan iradiasi, sehingga diumpamakan jika iradiasi turun maka kondisi PV terkena awan atau berbayang. Jadi kita menggunakan kondisi berbayang pada modul ke-3, 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 43, 44, dan 45. Jadi kita buat itu sehingga bisa diperoleh hasil di tabel 1. Jadi ada skenario 1, 2, 3, 4, iradiasi 100, 500, 700, dan 900. Pada gambar 8 kita lihat ditunjukkan skenario pertama dan kedua di mana ada 15 modul yang berbayang dengan iradiasi 100 watt, maka diperoleh keluaran yang identik dengan 90,23 watt dengan arus 56,84 ampere dan tegangan 1,58 volt. Kemudian kita lihat juga bahwa pada gambar 8 nampak bahwa suatu puncak 2 lebih tinggi adalah yang tidak terbayang dan sisi lainnya lebih rendah adalah yang berbayang. Pada kondisi 700 watt per meter persegi dan 900 watt persegi mengalami peningkatan daya yang berbeda. Percobaan selanjutnya yaitu dilakukan skenario dengan berbayang dengan kondisi kerusakan dioda bypass pada hubungan antara PV dengan iradiasi yang digunakan 100 watt per meter persegi. Pada percobaan ini dilakukan pembagian konfigurasi rangkaian PV farm yang bertujuan membagi klaster dari posisi PV yang berbayang seperti gambar. Dari hasil klaster rangkaian PV farm maka diperoleh hasil percobaan ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dengan modul berbayang pada posisi 3, 4,
4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 43, 44, dan 45. Daya keluaran dari skenario turun drastis karena arus tidak dapat mengalir karena terhambat dari PV yang terkena bayangan. Kondisi bayangan ini seharusnya dapat diatasi dengan dioda bypass, namun dalam skenario ini dioda bypass pada kondisi modul 5, 15, 25, 35, 45 mengalami kerusakan, sehingga skenario pertama aliran menjadi terhambat untuk keseluruhan sistem. Dalam skenario ketiga dan 4 yang menempatkan dioda rusak pada modul 1, 12, 23, 35, dan 34 dan 45, maka diperoleh pembagian dua klaster menjadi daya menjadi naik menjadi sebesar 72%. Kita lihat pada gambar 10 ditampilkan bahwa hasil suatu klaster pada dua dari posisi dioda bypass yang rusak dengan posisi dioda yang rusak menunjukkan kemampuan dari PV farm yang berbeda. Jadi apabila dioda yang rusak tidak pada posisi modul PV yang berbayang, maka kondisinya masih dapat optimal. Seperti tabel 2 skenario 5 dan 6. Pada skenario 7 dan 8 dengan mengasumsikan dioda bebas rusak pada posisi modul 3, 14, 25, 34, dan 43. Pada posisi ini merupakan kondisi PV yang juga sedang berbayang. Maka pengujian diperoleh daya yang menurunkan menjadi 16,16 watt. Solusi untuk meningkatkan keluaran PV farm ini yaitu membagi menjadi dua klaster sehingga seperti gambar sebelumnya, gambar 10, sehingga diperoleh hasil keluaran PV farm yang lebih tinggi dari sebelumnya seperti ditunjukkan pada kurva berikut ini. Kesimpulannya bahwa studi mengenai performa dalam investasi besar daya keluaran pada rangkaian PV farm telah dibuktikan dengan kurva karakteristik PV. Hasil pengujian 50 fotovoltaik 3 WP mempresentasikan kondisi PV farm dengan berbagai kondisi yang berbayang pada iritasi 100 watt per meter persegi. Tegangan dan daya akan turun drastis saat fotovoltaik berbayang dan mengalami kerusakan dioda bypass, sehingga aliran arus akan terhambat. Jadi implementasi dua klaster area fotovoltaik dapat dalam upaya meningkatkan daya keluaran pada PV farm dapat signifikan mencapai 72%. Kondisi berbayang kurang dari sama dengan 50% tidak banyak berpengaruh karena kinerja fotovoltaik secara keseluruhan. Untuk antisipasi kondisi kerusakan dioda bypass yang tidak terdeteksi, maka dapat digunakan model dua klaster. Jadi penelitian berikutnya merupakan implementasi prototipe dari 50 fotovoltaik dengan pengembangan saklar mekanis atau relay sebagai konfigurasi PV farm. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian, ada 19. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon saran dan masukan dalam kolom komentar berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.